Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Eka Safitri dengan NIM 14014200045 dari Rombel E. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan dari topik 1 hingga topik 7. Topik 1, hubungan manusia dan teknologi. Teknologi tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Teknologi menjadi salah satu unsur kebudayaan yang saling berinteraksi dan memiliki resiprositas dengan manusia. Teknologi juga berfungsi untuk mempermudahkan manusia dalam melakukan kegiatan dan melindungi diri. Teknologi juga dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan. Beberapa tahapan perkembangan masyarakat dalam Revolusi 4.0 menuju Society 5.0 yaitu 1. Masyarakat 1.0 yaitu masyarakat pemburu yang hidupnya berdampingan dengan alam. Yang kedua, masyarakat 2.0 masyarakat agraris dengan kehidupan bertani. Masyarakat 3.0 yaitu masyarakat industri. Masyarakat 4.0 yaitu masyarakat informasi yang dimana teknologi informasi dan komunikasi telah umum digunakan. Kelima, masyarakat 5.0 yaitu masyarakat cerdas. Topik 2. Dampak positif dan negatif kemajuan teknologi. Dampak positif dalam bermasyarakat yaitu kemampuan menggunakan alat dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data, kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis, dan berpartisipasi aktif dalam aksi sosial dengan berbagai pihak. Dalam dunia pendidikan, kemajuan teknologi dapat menghemat waktu karena lebih mudah dalam mengakses pendidikan, dapat belajar lebih cepat dan selalu mendapatkan informasi dan selalu terhubung dalam media elektronik. Sedangkan dalam pembelajaran, mampu menciptakan adanya metode baru dalam pembelajaran dan menciptakan pembelajaran dalam jaringan, yaitu e-learning. Adapun dampak negatif yaitu keamanan digital yang dapat berupa serangan dunia maya, pencurian informasi dan identitas, dan manipulasi data. Dalam kualitas hidup yaitu munculnya masalah mental, kecanduan, dan bidang ekonomi dan politik, kemajuan teknologi dapat membunuh pekerjaan yang ada. Topik 3. Konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi. Cara kerja Internet of Things yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap argumennya menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis. IoT memiliki kelebihan yaitu data, tracking, waktu, dan biaya. Sedangkan big data adalah istilah yang menggambarkan volume yang besar, baik data yang terstruktur ataupun sebaliknya. Konsep big data yaitu terdiri dari 3 bagian penting. Pertama, volume, kecepatan, dan variasi. Selain itu, terdapat juga variabilitas dan kompleksitas. Pemanfaatan IoT dan big data adalah ketika kita menggunakan Google Maps untuk menjangkau lokasi tujuan dengan jalur jalan yang tercepat. Topik 4. Konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence. Artificial Intelligence sama halnya dengan kecerdasan buatan, yaitu kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. Konsep yang ada pada AI adalah sistem yang berpikir seperti manusia, sistem yang berpikir secara rasional, sistem yang bertindak seperti manusia, dan sistem yang bertindak secara rasional. Salah satu contoh pemanfaatan teknologi artificial intelligence di bidang medis yaitu untuk meningkatkan efek pengobatan. Topik 5. Konsep dan pemanfaatan e-commerce. E-commerce sendiri didefinisikan sebagai transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi atau perusahaan maupun individu. E-commerce membawa perubahan secara fundamental terhadap perdagangan tradisional konsumen sebagai target pasif, orientasi pemasaran, masal orientasi tenaga, penjual, harga tetap, informasi asimetrik. Dengan adanya e-commerce, banyak manfaat yang didapatkan khususnya bagi para pembisnis ataupun seller karena memudahkan dalam proses penjualan sampai dengan transaksi. Bisa melalui platform Shopee, Tokopedia, Lazada, dan platform e-commerce lainnya. Topik 6.
Etika dunia siber. Derasnya arus informasi yang ada di internet membuat para pengguna harus lebih berhati-hati dalam mengelola informasi, baik menerima, membaca, maupun menyampaikannya, terutama dalam media sosial. Sehingga setiap penggunaan internet perlu memahami etika dalam internet yang pada dasarnya merupakan pengejawantahannya etika di dunia nyata di dalam kegiatan di dunia cyber. Salah satu prinsip dasar dalam netiquette adalah berperilakulah dengan baik terhadap orang di dunia cyber dan bijaklah dalam berinternet. Berikut penggunaan internet secara bijak. Pertama, sesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua, dapat batasan waktu. Yang ketiga, melakukan kegiatan yang positif. Yang keempat, awasi penggunaan anak di bawah umur. Yang kelima, jangan mudah terprovokasi dengan berita atau informasi yang belum tentu kebenarannya. Topik 7. Aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik merupakan hal yang dibutuhkan kehadirannya untuk mengatur masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informatika sehingga terciptanya ketertiban di masyarakat. Apabila tidak ada aturan yang mengatur bagaimana masyarakat menggunakan teknologi informatika, maka akan timbul kekacauan di masyarakat. Titik aturan yang digunakan untuk mengatur permasalahan tersebut disebut sebagai hukum Mayantara atau cyber law. Hukum Mayantara ini hanya berlaku untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan internet, sehingga apabila ada orang yang menghina orang lain di media sosial yang berhubungan dengan internet seperti Facebook atau Instagram, maka yang berlaku terhadap kasus ini adalah Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di dalamnya juga memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan dalam dunia maya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.